Halo, kembali lagi bersama dengan saya Murnata Fanau dari kelompok 2 Dinamika Politik. Oke, di sini saya akan membahas tentang politik identitas. Di mana yang terlebih dahulu kita ketahui adalah pendahuluan dari politik identitas. Pendahuluan ini adalah politik identitas sering menjadi senjata dalam kontestasi politik, di mana ia merujuk pada strategi yang memanfaatkan perbedaan etnis, agama, ras, atau budaya untuk menggalang dukungan massa. Di Indonesia, fenomena ini sering muncul menjelang pemilu, baik di tingkat lokal maupun nasional. Namun, apakah politik identitas hanya strategi yang efektif? Ataukah ini berpotensi memecah persatuan bangsa? Baik, mari kita bahas untuk selanjutnya. Yang pertama ada definisi politik identitas, yang dimana politik identitas adalah pendekatan politik yang menonjolkan perbedaan identitas sebagai alat mobilisasi massa. Contohnya adalah penggunaan isu agama dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, di mana narasi agama digunakan untuk memengaruhi persepsi pemilih terhadap kandidat tertentu. Kedua adalah keuntungan politik identitas, di mana efektivitas mobilisasi massa dengan memainkan emosi berbasis identitas kandidat atau partai dapat dengan mudah menggalang simpati dari kelompok tertentu. Menonjolkan isu lokal, di mana politik identitas ini seringkali mengangkat isu-isu yang spesifik terhadap kelompok tertentu, seperti perlindungan budaya lokal atau hak minoritas. Contoh kasusnya adalah di beberapa daerah kandidat yang menonjolkan identitas budaya lokal sering mendapatkan dukungan besar karena dianggap mewakili aspirasi masyarakat setempat. Yang ketiga adalah dampak negatif politik identitas, di mana polarisasi sosialnya adalah politik identitas ini cenderung memecah masyarakat menjadi kami dan mereka, menciptakan jurang di antara kelompok-kelompok sosial, dan mengaburkan fokus pada kebijakan. Di mana ketika isu identitas terlalu dominan, perdebatan mengenai program kerja dan visi misi sering terabaikan. Meningkatkan potensi konflik, di mana isu sensitif seperti agama atau etnis bisa memicu gesekan sosial yang sulit diredam, terutama di masyarakat yang beragam seperti Indonesia. Contoh kasusnya adalah seperti ketegangan sosial yang muncul setelah Pilkada DKI Jakarta 2017, menunjukkan betapa sensitifnya isu identitas dalam politik Indonesia. Keempat adalah perspektif masa depan, di mana pentingnya pendidikan politik. Masyarakat perlu diajak untuk lebih rasional dalam memilih pemimpin berdasarkan rekam jejak dan program kerja, bukan identitas semata. Regulasi kampanye, pemerintah penyelenggara pemilu perlu memperketat aturan terkait penggunaan isu identitas dalam kampanye politik, di mana peran medianya adalah media harus lebih bijak dalam memberitakan isu yang sensitif dan memberikan ruang untuk diskusi yang sehat. Kesimpulan, politik identitas ini bisa menjadi strategi yang efektif dalam meraih dukungan, tetapi efek sampingnya terlalu berbahaya jika tidak dikelola dengan bijak. Di negara yang plural seperti Indonesia, politik identitas harus dihindari agar persatuan bangsa tetap terjaga. Sebagai pemilih, kita memiliki tanggung jawab untuk menilai pemimpin dan kualitas dan integritasnya, bukan berdasarkan identitasnya. Apakah pendapat Anda tentang politik identitas? Apakah ini sekedar strategi atau ancaman nyata? Mari berdiskusi di kolom komentar ya guys. Bye-bye. Jangan lupa di follow dan di like. Selamat menonton ya guys. Terima kasih.